Pasukan lumba-lumba awalnya ingin memburu ikan yang sedang berkumpul di sekitar permukaan laut. Hingga tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran orka di sekitarnya. Tentu saja mereka panik dan langsung melarikan diri. Itu merupakan pilihan terbaik bagi lumba-lumba, mengingat betapa mengerikannya orka dan betapa besar ancaman risiko yang dihadapi lumba-lumba jika sampai diincar paus orka. Ketakutan mereka memang jadi kenyataan. Orka memang mengincar lumba-lumba. Terjadilah aksi kejar-kejaran di dalam lautan. Kecepatan lumba-lumba dan orka tidak berbeda jauh. Keduanya bisa berenang dengan kecepatan antara 50 hingga 60 km per jam. Lumba-lumba punya akselerasi yang lebih lincah karena tubuhnya lebih ramping. Tapi orka punya tubuh besar dan stamina yang lebih kuat. Setelah aksi kejar-kejaran yang terjadi beberapa menit, lumba-lumba melompat dari dalam air dan orka menyeruduknya dengan keras. Serudukan yang pasti meninggalkan luka bagi lumba-lumba. Bahkan bisa saja lumba-lumba pingsan karena tuburukan orka. Lumba-lumba berhasil dikalahkan oleh kerabatnya. Lumba-lumba menjadi mangsa bagi orka, dan perburuan orka terhadap lumba-lumba memang terjadi beberapa kali. Sebuah pemandangan yang menakjubkan, sekaligus mengerikan. Ada banyak orang yang tidak percaya jika paus pembunuh mengincar lumba-lumba yang merupakan kerabatnya sendiri. Tapi seperti itulah yang terjadi. Orka tidak peduli kekerabatannya dengan lumba-lumba lain. Orka akan memburu lumba-lumba ketika ada kesempatan. Lumba-lumba hanya satu dari sekian banyak hewan yang jadi mangsa buruan orka. Jangankan lumba-lumba, paus lain yang ukurannya lebih besar dari orka saja tidak luput dari serangan raja lautan. Paus bungkuk, paus mingke, paus kelabu, paus berparuh, paus biru, dan berbagai jenis paus lainnya tidak luput dari serangan orka. Makanya mereka dikenal sebagai paus pembunuh yang berasal dari kehebatannya sebagai pembunuh paus. Berbeda dengan teknik orka dalam memburu lumba-lumba. Ketika memburu paus lain, orka menggunakan teknik berburu yang lebih powerful. Pasalnya target buruannya lebih besar dan punya perlawanan yang lebih beresiko bagi orka. Orka biasanya memburu paus yang sendirian, tapi tak jarang orka juga menyerang paus yang ada dalam rombongan. Orka akan mendekati targetnya, mengepungnya bersama pasukan. Biasanya orka melakukan kerjasama ketika memburu paus besar. Ketika sudah berhasil memojokkan targetnya, orka mulai melakukan serangan. Mereka mulai menyeruduk bergantian, sembari melakukan gigitan. Serangan itu mungkin tidak langsung mematikan paus besar, tapi pasti melukainya. Kemudian, orka juga akan melemahkan paus yang diburu dengan cara yang pintar. Orka dan pasukannya akan menahan targetnya supaya tidak bisa menuju permukaan. Tujuannya supaya target tidak bisa bernafas, sehingga kondisinya semakin melemah. Cara yang digunakan orka dalam menenggelamkan targetnya membuktikan bahwa mereka tahu jika targetnya adalah jenis yang sama dengannya, di mana mereka adalah mamalia laut dan butuh mengambil nafas di permukaan. Dan setelah serangan bertubi-tubi yang mengerikan, akhirnya, orka berhasil mengalahkan target besarnya. Saatnya makan besar bersama para pasukan. Dari sekian banyak paus yang diburu orka, sosok paus sperma adalah target yang terbilang sulit dikalahkan oleh orka. Pasalnya, paus sperma adalah paus bergigi yang bisa melawan balik. Mereka sendiri adalah pemburu di laut dalam. Mereka juga berukuran besar, dan paus sperma juga punya pasukan yang lumayan banyak. Anjing laut bisa dibilang sebagai mangsa utama orka. Entah anjing laut, singa laut, leopard seal, gajah laut, dan sejenisnya. Ukuran anjing laut tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Mereka seperti mangsa yang paling pas dengan kebutuhan makan orka yang mencapai 200 kg setiap harinya. Ketika mendapati anjing laut yang tengah berenang di permukaan, orka akan melakukan pengejaran. Mereka menyeruduk dengan kasar, menggigitnya hingga terluka, dan akhirnya memakannya dengan lahap. Tapi tak jarang, orka mendapati serangan balik dari anjing laut. Mereka bisa saja melukai orka dengan gigitannya. Untuk menghindari serangan balik itu, orka akan berusaha melemahkannya dulu. Caranya dengan tamparan, memakai ekornya, atau bahkan tubrukan cepat. Beberapa kali, orka menyepak anjing laut dan bahkan menerbangkannya ke udara. Itu adalah serangan yang bisa saja langsung mematikan anjing laut. Serangan ekor bisa melemahkan anjing laut, membuat kerja orka jadi lebih mudah dalam menyelesaikan tugasnya. Ketika menemukan anjing laut yang ada di permukaan es, orka memburunya dengan teknik yang super. Beberapa orka bergerak bersama,
Mereka memakai sirip atasnya untuk menghantam lapisan es. Mereka juga membuat gelombang air untuk mengempaskan target yang sembunyi di permukaan es. Anjing laut yang awalnya merasa aman karena orka tidak bisa menjangkaunya di permukaan es, langsung kaget dan panik karena serangan orka menghancurkan lapisan es, membuatnya terjatuh ke dalam air, dan akhirnya mereka tidak berdaya melawan orka di dalam air. Serangan ombak buatan mungkin jadi teknik berburu yang hanya dimiliki oleh orka. Mereka memadukan kecepatan, kerjasama, serta gerakan khusus yang menciptakan gelombang besar yang menghembaskan anjing laut. Sementara ketika orka mendapati anjing laut yang kabur ke pantai, mereka memburunya dengan meluncur ke pantai. Serangan tidak terduga yang mengejutkan anjing laut. Serangan ini sebenarnya berbahaya, karena bisa saja orka malah terjebak dan tidak bisa kembali ke laut ketika mereka meluncur terlalu jauh ke daratan. Ketika berjalan di pantai, beberapa orang menemukan bangkai hiu besar dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya terkoyak, bekas gigitan yang sangat mengerikan. Andai saja tidak melihat bukti perburuan orka, mungkin orang-orang masih penasaran dengan sosok yang berhasil memangsa salah satu pemangsa paling mengerikan di lautan itu. Ada banyak ikan hiu yang terekam sedang diburu oleh orka, entah hiu kecil, hiu putih, atau bahkan hiu paus. Orka bisa mengalahkan mereka dengan cukup mudah, menunjukkan dominasi yang begitu kuat dari orka. Orka tahu jika hiu adalah pemangsa berbahaya yang bisa saja melawan balik dengan gigitannya. Ikan hiu punya deretan gigi tajam di mulutnya, dan itu adalah senjata yang sangat berbahaya karena bisa melukai orka. Untuk mengalahkan hiu besar berbahaya, orka dan pasukannya akan mengepungnya dulu, melemahkan dengan serudukan serta tamparan ekor. Ketika hiu mulai kehilangan kesadarannya, barulah orka menyelesaikannya dengan gigitan yang mematikan. Sebenarnya masih ada jenis ikan lain yang berukuran besar dan lebih mudah diburu daripada ikan hiu. Tapi nyatanya orka tetap memburu ikan hiu yang berbahaya, dan mereka bisa melakukannya dengan baik. Artinya, orka terlalu tangguh untuk ikan hiu besar sekalipun. Penguin hidup di kutub selatan. Seharusnya mereka aman dari pemangsa, karena wilayah itu jarang dihuni hewan lain. Musuh utama penguin adalah anjing laut macan tutul yang memang hidup di sekitar kutub selatan. Tapi wilayah ekstrim itu juga tidak luput dari jajahan orka. Sebagai salah satu hewan dengan persebaran terluas di bumi, orka juga hidup di sekitar kutub selatan. Dan ketika menemukan burung yang sedang berenang di lautan, orka akan memburunya. Penguin adalah hewan yang unik. Mereka adalah burung, tapi tidak bisa terbang. Penguin malah jago berenang. Tak heran jika ada beberapa orang yang mengatakan bahwa penguin masih tetap terbang, hanya saja mereka melakukannya di dalam air dan bukan di udara, seperti burung lainnya. Penguin bukanlah hewan yang bisa melawan balik ketika orka memburunya. Mereka hanya bisa berusaha melarikan diri. Penguin bisa berenang cepat, mereka punya akselerasi yang lincah, dan mereka juga bisa melarikan diri ke daratan, atau bahkan melompat ke dalam perahu untuk berlindung. Tapi ketika orka berhasil menangkapnya, mereka akan jadi mangsa orka. Ada banyak sekali hewan yang berhasil diburu orka di lautan, tapi ada satu hewan yang masih menunggu interaksinya dengan orka, yaitu beruang kutub. Seharusnya ada potensi pertemuan dan pertarungan di antara mereka, tapi sejauh ini belum ada bukti yang jelas. Semoga saja nantinya ada bukti pertemuan atau pertarungan di antara mereka, atau mungkin sebaiknya admin membandingkan mereka saja ya.